Kembali di NTV Sports, pemirsa, PSSI memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Meski demikian, peresmiannya menunggu sang pelatih yang kini dalam masa penyembuhan dari sakit. Shin Tae-yong berstatus pelatih tim nasional sepak bola Indonesia sampai akhir Juni 2024. Keberhasilannya membawa timnas Garuda ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus ke putaran final Piala Asia 2027, menyebabkan PSSI memperpanjang kontrak pria asal Korea Selatan itu. Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan. Shin Tae-yong pun dilaporkan setuju memperpanjang masa baktinya. Namun penandatanganan kontrak baru menunggu kesehatan Shin Tae-yong pulih. Saat ini, Coach STY dalam masa pemulihan setelah sempat dirawat di rumah sakit di Korea Selatan. Kita sudah memberikan final kontrak kepada Coach Shin Tae-yong hampir 2 minggu yang lalu. Tapi tentu hari ini kan Coach Shin Tae-yong sedang istirahat. Kemarin Coach Shin Tae-yong melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi kita masih menunggu recovery Coach Shin Tae-yong sehingga tanggal 27 Juni juga ketika kita penarikan tentu undian untuk kejuaraan kualifikasi dunia round 3, Coach Shin Tae-yong tidak mendampingin saya. Jadi nanti saya pergi sendiri. Ya, karena beliau masih dalam recovery perawatan. Probably untuk kontrak kita tunggu. Ya, masa ngejar kontrak orang lagi perawatan. Erick Thohir direncanakan hadir di pengundian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV melaporkan. Masih bersama saya di studio, Bung Binder. Tadi dikatakan kontraknya sudah dikasih, tapi belum diresmikan ya oleh STY karena masih di Korsel dan masih penyembuhan. Ada berita terbaru apa, Bung? Kalau dari Bung Binder udah denger-denger, gimana nih kabarnya? Sebetulnya kan penjelasan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah jelas ya, bahwa final kontrak atau final draft of kontrak itu sudah diberikan 2 minggu lalu. Kalau di dunia usaha, final draft of kontrak itu artinya kan segala bentuk klausul itu sudah disepakati. Ya. Tinggal penandatanganan saja. Artinya ini delay ya seharusnya karena penandatanganan disebabkan kesehatan dari Shin Tae-yong ya. Artinya kan isinya udah oke gitu seharusnya ya? Sudah oke. Karena kan termnya yang dipakai, terminologi yang dipakai itu kan final kontrak. Artinya ini sudah oke semua, klausul dan segala bentuk syarat dan apalah, tanggung jawab atau mungkin juga ada target nanti di sana kan kita belum tahu isinya seperti apa. Dan mungkin ini juga tinggal, ada gaji, bisa jadi dong. Enggak, sekarang kan seharusnya sudah nggak ada. Kalau dengan final kontrak kan artinya sudah disepakati begitu. Sudah disepakati, tinggal sign. Nah, kalau memang Shin Tae-yong memang belum sehat atau dalam masa recovery ya harus tunggu. Karena biasanya kalau sign itu kan nggak sesimpel seperti yang kita pikirkan. 3 tahun ini panjang kontraknya ya. Meskipun ada kan sekarang fasilitas digital. Ya kan bisa saja secara elektronik. Tapi kan kalau yang namanya perpanjang kontrak pelatih atau kontrak pelatih baru atau kontrak pemain baru nih di level klub ya, itu biasa ada acara jumpa persnya juga. Ya, jumpa persnya itu pasti ada tanda tangan, tanya jawab. Jadi ya wajar masih menunggu Shin Tae-yong sehat ya, dan juga kita doakan sehat, lekas fit dan kemudian bisa kembali ke Indonesia dan melakukan signing. Nah, masalahnya dengan periode seperti ini kita menanti begitu ya, seperti apa jadinya. Mungkin muncul sejumlah spekulasi seperti Shin Tae-yong ditawarkan untuk melatih di Korea Selatan. Seperti apa Bung melihat spekulasi-spekulasi ini yang bermunculan kemudian saat kita menunggu nih keputusan dari STY? Ya, sebetulnya bukan itu saja, spekulasi lainnya kan ada ketidakcocokan dengan gaji atau mungkin fasilitas lainnya. Dan saya pikir hal seperti ini sih di Indonesia normal kan. Kalau nggak drama kan nggak seru. Jadi akan ada spekulasi semacam ini. Tapi kalau kita mau tahu Shin Tae-yong ditawari pekerjaan sebagai pelatih dari Korsel ada atau enggak kan kita bisa tunggu pernyataan dari Presiden Federasi Sepak Bola Korsel kan. Sejauh ini kan nggak ada. Nggak ada, ya. Nggak ada juga statement ingin menawari kontrak kepada Shin Tae-yong, tidak ada. Ini kan spekulasi dari media Korea Selatan yang menduga atau memang membuat analisa bahwa kemungkinan Shin Tae-yong akan dipilih karena ada rencana, ini masih rencana dari Federasi Sepak Bola Korea untuk memakai pelatih lokal. Sebelumnya mereka pakai 2 pelatih asing itu asal Portugal dan Jerman.
tidak sesuai ekspektasi, tidak puas lah mereka. Tapi kan selama ini nggak ada itu yang resmi pernyataan dari KFA ya. Jadi saya pikir ini semua hanya spekulasi untuk ya mungkin membuat suasana jadi lebih seru, ya kan, menambah dramanya. Tapi kan kita harus percaya pada satu sumber. Siapa sumber itu? Ya PSSI. Dalam hal ini Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang sudah menyatakan ini Coach Sintayong lagi dalam masa recovery. Jadi kan nggak etis juga ya. Dipaksa-paksa untuk cepat begitu sign. ya. Karena kan sebaiknya atau memang biasanya ke Indonesia signing ceremony, kemudian ada tanya jawab dengan awak media, mungkin di sana bisa dijelaskan target-target ke depannya. Jadi saya pikir untuk saat ini ya yang hanya bisa kita lakukan adalah menunggu walaupun menunggu itu kan paling sulit. Iya, kontraknya 30 Juni ya kabarnya berakhir. Jadi kita tunggu sampai periode itu seperti apa perkembangannya. Nah, kalau nanti nih STY balik, Bung, seperti yang kita sudah nantikan karena memang sudah ada kontraknya ya, ditawarkan lagi untuk perpanjangan. Ada sarankah, Bung, dari Bung Binder untuk STY seperti apa nanti Sintayong harus membimbing, meracik timnas untuk lebih bisa mencapai target yang lebih tinggi dari sebelumnya? Ya, sebetulnya sejauh ini sih cukup baik ya, karena kan kita bisa melihat ada progres ya, jadi kan nggak stuck, artinya progresnya itu kan grafisnya lebih meningkat ya, tinggal bagaimana nanti Sintayong bisa menambah jumlah pemain-pemain muda, dan saya pikir itu akan dia lakukan ya, nanti perlahan-lahan, step by step, karena sekarang kan kita sudah masuk ke round 3, jadi kalau kita sudah masuk ke round 3, ya nggak bisa juga terlalu banyak eksperimen, karena ini adalah round penentu kan. Kalau kita nggak bisa masuk Piala Dunia di round ini, kita akan masuk ke round 4. Jadi masih cukup panjang prosesnya. Saya pikir seiring berjalannya waktu ya mungkin akan ada pemain-pemain baru yang masuk, mungkin juga pemain-pemain abroad yang bermain di luar negeri, bisa juga menambah kekuatan dari timnas Indonesia. Tapi sejauh ini, saya pikir so far so good, di luar ekspektasi kita semua kan, timnas bisa masuk sampai round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dari evaluasi Bung Binder menghadapi round 3 ini, apa yang harus dibenahi? Mungkin ada catatan-catatan dari permainan sebelumnya? Finishing. Karena masalah kita dalam beberapa pertandingan terakhir, oke, kita bisa mencetak gol, tapi seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Artinya lini depan harus lebih tajam lagi. Yang saya harapkan akan ada penambahan pemain nanti di depan, apakah dari kompetisi domestik kita atau dari liga luar. Kalau finishing kita bisa lebih baik, mungkin kita akan lebih mudah. Nama dari Bung Binder mungkin yang aing siapa gitu yang bisa jadi striker kalau kita? Sekarang ini yang pasti belum ada karena banyak calon kan. Calon yang dari luar juga yang kemungkinan akan dinaturalisasi juga ada. Yang dari dalam negeri juga kita punya banyak pilihan. Tapi kan ini semua nanti kembali pilihannya kepada tim pelatih. Sintayong bersama tim pelatih. Kira-kira siapa yang bisa masuk nih untuk menjadi bagian dari timnas? Karena yang harus masuk ini pemain yang bisa melakukan penyelesaian akhir. Kalau kita dapat ini, maka feeling saya kita punya peluang yang lebih bagus lagi. Dari domestik ada nggak, Bung, yang favorit begitu? Mungkin yang bisa menjadi kalau salah sekarang satu kita melihat ada Dimas Gajat, ada Ramadan Sananta sebelumnya tidak dipanggil kan, mungkin juga setelah Piala Asia U23. Saya pikir Ramadan Sananta bisa juga diberikan kesempatan. Ini kan pemain yang sudah mencetak beberapa gol juga ya di kualifikasi Piala Dunia. Jika dia dimainkan itu bisa menambah kekuatan dari timnas Indonesia, artinya akan ada lebih banyak opsi lagi. Oke. Ada skenario lain. Ini mungkin jauh skenarionya karena kita again masih menunggu sampai 30 Juni. Kalau akhirnya STY nggak balik, apa sih yang harus kita lakukan untuk timnas? Karena ini ada pertandingan besar begitu ya. Iya, meskipun masih bulan September ya. Tapi persiapannya kan sudah harus dilakukan mulai pertengahan Juli atau Agustus lah ya, paling lama awal Agustus. Ya seandainya kita kan nggak bisa prediksi ke depannya seperti apa. Ya PSSI harus mencari pelatih baru. Dan tentu pelatih baru itu ya harus dari luar. Yang bisa memahami konsep dari timnas Indonesia. Artinya kalaupun ada pelatih baru yang masuk, kalaupun ada, kita kan berharap tetap lanjut ya. Jadi nggak banyak perubahan. Karena kalau pelatih baru masuk kan start dari zero lagi kita. Akan lebih berat lagi. Tapi kan kalau ada Sintayong akan lebih mudah, akan lebih cepat. Seandainya perlu pelatih baru, ya mungkin dari Eropa juga bisa dicoba, dari Jerman atau juga dari Belanda. Karena kan sekarang banyak pemain kita yang bermain di Eropa. Tapi tentu saya harapkan tetap Sintayong aja dulu. Untuk saat ini harus dia lanjutkan progresnya. Kalau timnas melangkah menuju Piala Dunia, apa saran dari Bung Binder? Ya, saya saran sih nggak ada ya. Saya cuma ada harapan aja sih. Harapan kalau timnas bisa masuk, yang pasti saya berangkat. Berangkat ya udah pasti nonton, ya kan? Dan saya pikir kita juga tidak boleh meremehkan timnas Indonesia ya. Meskipun timnas Indonesia kan dianggap sebagai underdog ya. Kita bahkan di fase undian pun tuh, kita masuk di pot 6.
Pot 6 itu kan yang udah paling terakhir tuh. Artinya tim yang lemah ya, tim yang lemah. Tapi nggak masalah, lebih baik. Biar kita dianggap tim lemah, tapi nanti kita buktikan di atas lapangan kan bahwa kita pun punya kemampuan untuk membuat kejutan. Dan seperti yang kita lihat Piala Asia Senior kita bisa lolos fase grup. Di Piala Asia U23 kan mayoritas pemain-pemain senior juga. Kita bisa melangkah sampai cukup jauh, sampai hampir kita masuk ke Olimpiade. So, saya pikir kita punya peluang. Nah, mungkin ini terakhir kan, ini kita bicara soal kualifikasi dulu ya, maksudnya yang babak selanjutnya ini dulu. Apa sih mungkin faktor penting selain tadi ya finishing itu kan skill di lapangan gitu. Faktor penting yang harus diperhatikan oleh timnas kita nih supaya menghadapi Piala Dunia, pertandingan besar seperti itu, turnamen besar seperti itu bisa apa ya, smooth sailing begitu ya, walaupun pertandingannya nanti bertemu dengan negara-negara yang sulit. Ya, saya harapkan para pemain fully fit. Karena timnas kita belum punya materi pemain yang merata. Kalau para pemain inti fully fit, ya tentu itu akan lebih baik lagi. Dan juga persiapan, masa persiapan kita harus jauh lebih panjang dan harus lebih matang. Mungkin akan ada uji coba dengan negara-negara lain agar para pemain kita itu nanti sudah siap secara fisik dan juga secara mental untuk bermain di round 3. Karena round 3 kan kita akan bertemu beberapa tim raksasa yang di Asia yang sudah menjadi langganan Piala Dunia. Jadi mereka udah biasa, kita baru gitu ya. Baru jelas tidak akan mudah. Kita baru dan para pemain kita ini kan muda-muda. Ya kan usia rataan di starting lineup lawan Filipina itu cuma 23 tahun 7 bulan. Mereka harus bermain lawan tim-tim raksasa. Ini tidak mudah bagi mereka. Tapi saya yakin mereka akan tetap berjuang di atas lapangan. Jadi fully fit secara fisik dan mental juga siap harus gitu ya kuat dengan persiapan ini. Kalau mentalnya mau kuat ya harus ada uji coba juga nanti sebelum turun di bulan September kan? Kan bulan September mulai round 3. Baik, Bung, terima kasih atas waktunya bersama kami di NTV Sport, atas analisanya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di NTV Sport, kami akan kembali usai jeda berikut.